dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah masjid Babu Salam yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua, memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-56 ya. Betul atau benar? 56 ya? Berapa? Gak ada yang ngitung. Keseluruhannya dari Al-Fatihah jadinya 56. Betul? Hah? Untuk Al-Baqarahnya saja. Al-Baqarahnya saja 36 ya. Betul kan? Dengan Al-Fatihah berarti 56. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat terakhir ya. Dua ayat terakhir kaitannya dengan keadaan kondisi orang-orang munafik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik hanya di surat Al-Baqarah saja, di awal surat Al-Baqarah saja dari 8 sampai 20. Tetapi banyak sekali ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang detailnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum mukminin agar mawas diri, berhati-hati dari keadaan orang-orang munafik ataupun makar-makar orang munafik. Maka insyaallah taala akan kita lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-19. Mas Ijlis ini. Ayat ke-19. Intinya awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perumpamaan tentang kondisi orang-orang munafik. Mulai dari 17 sampai 20, kesimpulannya ada dua perumpamaan, dua permisalan, dua ilustrasi gambaran tentang kondisi buruk orang-orang munafik. Inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum mukminin, kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai, agar mereka betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Banyak cara yang Allah jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, yang salah satu caranya adalah Allah memberikan sebuah gambaran, ilustrasi, sebuah perumpamaan, permisalan. Tidak lain tidak bukan hanyalah tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin tahu betul buruknya kondisi orang-orang munafik secara khusus dalam perumpamaan ini, dalam permisalan yang Allah sebutkan tentang buruknya kondisi orang-orang munafik. Jadi tujuan Allah menggunakan perumpamaan, kalimat-kalimat perumpamaan adalah agar kita betul-betul yakin seperti apa sih buruknya kondisi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran yang nyata dari kehidupan kita di dunia ini. Ya, itu tujuannya, agar kita semakin tahu betul buruknya kondisi mereka ketika Allah menggunakan
permisalan atau perumpamaan. Perumpamaan yang pertama di ayat ke-17 apa? Seperti seorang yang menghidupkan api, kemudian mati sehingga dia tidak mendapatkan cahaya yang dapat menerangi dia di tempat yang dia tempati, yang di situ betul-betul gelap gulita. Yang pada intinya mereka berada di dalam kegelapan, seperti seseorang yang tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. Seperti itu. Sehingga Allah katakan mereka tidak bisa melihat, la yubsirun. Itu perumpamaan yang pertama kan ya, yang sudah kita sebutkan, yang akhirnya kondisi orang-orang munafik tidak berbeda. Kondisi orang-orang munafik yang perumpamaan Allah tadi itu seperti seorang yang kehilangan cahaya di kegelapan yang sangat gulita, maka kondisi mereka itu tidak berbeda, sama saja dengan orang-orang yang tuli, buta, bisu. Paham? Jadi ayat ke-17, 18 ini kesimpulan saja saya sampaikan kembali, yang sebenarnya masih panjang penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang 17 dan 18. Saya berikan sebuah gambaran ulang saja, penjelasan secara ulang saja, ringkasan kesimpulan dari 17 dan 18. Intinya orang-orang munafik itu sama dengan seseorang yang tidak mendapatkan cahaya di kegelapan yang sangat gelap, yang sangat gulita. Sehingga tidak ada bedanya mereka, siapa mereka ini, orang-orang munafik, dengan seseorang yang tuli, summum, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. 3 panca indera yang digunakan oleh seseorang agar dia bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang harus dia lakukan ataupun yang harus dia tinggalkan. Maka kondisi orang-orang munafik, walaupun mereka dapat melihat, walaupun mereka masih bisa berbicara, walaupun mereka masih bisa mendengar, tapi pada hakikatnya mereka buta, ya, tuli dan bisu. Maka Allah katakan fahum la yarji'un. Maka mustahil mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, karena panca indera sudah tidak aktif lagi. Panca indera sudah hilang. Fahum la yarji'un. Ini kondisi yang sangat menakutkan, di mana seseorang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, kekal abadi selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat ke-17, 18. Paham ya? Perumpamaannya itu loh, kesimpulannya itu. Perumpamaannya yang pertama, bahwasanya orang-orang munafik itu tidak beda dengan orang yang tidak memiliki panca indera. Bahkan sudah kita sebutkan surat Al-A'raf, di akhir-akhir surat Al-A'raf Allah katakan balhum adall, mereka itu justru lebih buruk kondisinya daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Surat Al-A'raf ayat 179. Mereka punya hati tapi tidak dipakai, punya mata tidak dipakai, buta maksudnya, punya telinga tidak dipakai. Mereka itulah seperti binatang ternak. Yang namanya binatang ternak ya mereka sesat. Sesat itu maksudnya tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia dari banyaknya manfaat-manfaat yang Allah siapkan di muka bumi ini. Ya kan? Binatang ternak kan seperti itu kondisinya.
Maka mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat. Kenapa dikatakan lebih sesat? Karena punya modal untuk belajar, untuk apa? Mempelajari hidayah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak digunakan. Ternyata tidak digunakan. Maka kondisi mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Itu perumpamaan yang pertama. Sekarang perumpamaan yang kedua di ayat ke-19 20. Bisa jadi dua ayat ini minimal 2 pertemuan lah ya, atau 3 pertemuan baru selesai tentang orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Baik, siap? Kita lanjutkan. Siap ya? Silakan disimak dengan penuh keikhlasan, mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu ini adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, yang paling Allah cintai dari seluruh tempat di permukaan alam semesta ini adalah majelis ilmu. Bahkan Allah ciptakan khusus para malaikat yang ditujukan untuk mencari tempat-tempat yang seperti ini, yang Allah berikan begitu banyaknya kemuliaan. Makanya para ulama mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, man lam yadkhul jannatad dunya, barang siapa yang belum pernah masuk surga dunia, barang siapa yang belum pernah masuk surga dunia, lan yadkhulal jannatal akhirah, enggak akan mungkin masuk surga akhirat. Tidak akan mungkin masuk surga akhirat. Surga dunia dimaksudkan di sini adalah apa? Majelis ilmu, tempat yang di mana dipelajari tentang jalan-jalan menuju surga dan jalan-jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjauhinya. Ya, sehingga berusaha untuk serius, maksimal, totalitas, dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, karena kita sedang membahas firman Allah Ta'ala yang suci, yang mulia, yang telah menciptakan kita semua. Baik, siap? Khususnya ibu-ibu siap? Baik. Karena ibu-ibu ini nggak kelihatan ke sini, ke pemateri, biasanya agak kurang fokusnya. Kalau yang bapak-bapak kan terlihat, sehingga lebih mudah untuk fokus. Gitu ya? Baik. Al-Baqarah 19. Allah Subhanahu wa taala katakan, au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun. Kita terjemahkan dulu ya. Atau, nah kalau menggunakan kata atau, berarti Allah sedang menyebutkan perumpamaan selain dari perumpamaan sebelumnya. Atau perumpamaan mereka, karena masih berkaitan dengan makna mathaluhum. Di awal ayat 17 kan mathaluhum, perumpamaan mereka. Satu, kamathalil ladzi istawqada nara, itu yang pertama. Yang kedua, au kasayyibin minas, karena ada kata au. Au itu adalah kata penghubung dari makna sebelumnya. Jadi Allah ingin memberikan sebuah perumpamaan yang kedua, atau perumpamaan mereka yang kedua, atau permisalan mereka yang kedua, orang-orang munafik adalah kasayyib. Kasayyib, seperti. Ka itu artinya seperti. Sayyibin artinya hujan lebat. Hujan, sayyib artinya apa? Hujan lebat minas samai. Dari mana hujan? Dari langit. Perhatikan. Jadi ada orang kehujanan, kayak gitu istilahnya. Ibu-ibu sudah? Kayak masih belum selesai nih arisannya. Sudah ibu-ibu? Siap bu ya? Atau seperti seseorang yang tertimpa hujan yang soyib, yang sangat deras, yang lebat. Bayangi ada orang kehujanan. Nah itu ya, kehujanan. Jadi kebayang betul jelek nian orang ini gitu ya. Betul-betul jelek sekali, buruk sekali kondisi orang-orang munafik. Karena Allah memberikan sebuah gambaran kondisi yang mengerikan. Siapa? Seseorang kehujanan lebat, ya, bukan berteduh, kehujanan, betul-betul kehujanan.
Ditambah lagi bukan hanya kehujanan saja, ya. Enak atau tidak kehujanan itu? Hukum asalnya sesuatu yang apalagi lebat, menakutkan, apalagi hujannya diiringi dengan batu, ya, es batu. Saking dinginnya jadi batu si air hujan tadi, maksudnya es, ya. Ada kan seperti itu. Kehujanan lebat, tertimpa hujan, selain gitu. Kedua, fihi dzulumatun, di mana kondisi dia betul-betul gelap gulita. Jadi kembali lagi kepada kegelapan. Di permisalan yang pertama juga kegelapan juga kan, permisalan yang pertama kan kegelapan juga. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatillah. Dzulumat. Ya kan? Perumpamaan pertama dzulumat juga. Perumpamaan kedua juga dzulumat, betul? Yang sering yang saya sampaikan adalah surat Al-Hadid 12, 13, 14, 15. Mereka itu tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, karena pada hari kiamat itu hukum asalnya gelap gulita. Bayangkan, ya, bahwasanya bumi ini hancur, matahari ditenggelamkan, dimasukkan dalam neraka jahanam, maka gelap gulita. Di alam semesta sana kan hukum asalnya gelap gulita, di sana itu gelap, mengerikan. Jadi memang ada yang namanya kegelapan itu ada, gitu loh. Ada. Dalam artian nanti pada hari kiamat, matahari, semua jenis matahari yang disebutkan oleh ilmuwan itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian semuanya gelap dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itulah baru matahari didekatkan oleh kepala mereka. Setelah itu baru matahari dihilangkan, ditenggelamkan, dimasukkan dalam neraka jahanam. Mereka semua akan mendapatkan kegelapan yang sangat gelap. Makanya orang-orang beriman akan diberikan kepada mereka masing-masing cahaya yang dulu mereka lakukan, yang mereka kerjakan dulu di dunia dari amalan soleh, yang Allah jadikan amalan-amalan soleh dahulu di dunia menjadi seperti cahaya yang menerangi mereka untuk sampai kepada surga. Kehujanan lebat di kegelapan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kegelapan di sini adalah malam. Jadi kondisi seseorang kehujanan deras, nggak ada tempat teduh, ya, kedinginan dan seterusnya. Bayangilah pokoknya ngerinya seorang kena kehujanan yang sangat deras. Kedua, gelap gulita malam tanpa ada penyinaran bulan, tidak ada sinar sedikit pun, cahaya sedikit pun. Itu yang kedua. Ketiga, wara'dun, ada ra'ad, ada petir. Ada petir. Keempat, wabarqun, ada guntur. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir apa beda ar-ra'du wal barqu, karena satu kesatuan dia ini. Maksudnya munculnya petir itu diiringi dengan barq, dengan guntur. Nanti akan disebutkan. Sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan tentang proses terjadinya petir dan guntur ini. Saya sudah baca-baca lagi apa kata para ilmuwan yang di zaman ini, yang mereka sudah melakukan penelitian dengan alat-alat yang modern. Ternyata saya cocokkan dengan pernyataan Imam Ibnu Katsir itu nggak ada bedanya, sama. Perbedaan guntur, petir, halilintar. Kemudian saya cocokkan dengan perkataan para ulama yang nggak mungkin mereka itu ngarang-ngarang, kecuali apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nggak mungkin mereka ngecek-ngecek kan. Zaman dulu kan zaman yang dimana zaman 1446 tahun yang lalu. Nggak mungkin ada alat-alat yang secanggih sekarang, betul? Nah, saya pelajari, saya baca-baca penjelasan para ilmuwan di zaman ini tentang proses terjadinya petir dan guntur, halilintar. Ternyata persis sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita dahulu, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Intinya ra'ad beda dengan barq. Jadi kehujanan, gelap gulita, disambar petir, guntur.
4 kondisi seseorang, ya, 4 kondisi seseorang mendapatkan apa? Kengerian hujan, kengerian kegelapan, kemudian ra'ad, petir, barq dan guntur. Sehingga seseorang ini yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, meletakkan jari jemari mereka ke telinga-telinga mereka. Gini atau gini. Jadi bisa gini atau bisa gini. Meletakkan jari jemari mereka ke telinga mereka. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Jadi ditutup ya telinga-telinga mereka dengan jari-jari jemari mereka. Kenapa? Minas sawa'iqi. Karena takut mendengar suara petir yang dihasilkan dari ra'ad dan dihasilkan dari barq tadi. Dari ra'ad, barq menghasilkan sawa'iq. Ya, pahami dulu secara tekstual, nanti kita bacakan tafsiran para ulama. Jadi karena ada hujan, ditambah lagi kegelapan, ngeri ya. Mau lari kemana, mau kabur kemana, gelap. Kalau terang oke lah. Oh, di situ ada bangunan, kabur ke sana. Logikanya kayak gitulah. Lah ini hujan deras, tidak ada tempat teduh, gelap. Mau lari kemana? Gak tahu kemana, gelap. Ya nabrak-nabrak lah pasti. Ngeri ya? Ngeri gak ini? Ditambah lagi suara guntur petir yang sangat menggelegar. Kemudian sawaik itu si petir, si guntur itu datang, turun. Ada kan? Bukan hanya di sana saja, bukan di langit doang, tapi si petir atau guntur tadi turun. Sebagian ilmuwan saya baca mengatakan bahwasanya itu hasil listrik ya. Yang panasnya katanya hampir 5 kali lipat daripada panasnya matahari. Itu kata mereka. Lebih panas 5 kali ya, 5 kali lipat lebih panas daripada matahari. Nah, sawa'iq itu mengejar mereka, datang ke orang yang kehujanan, gelap, kepadanya petir dan guntur, dan sawa'iq. Jadi sawa'iq itu hasil dari barq dan ra'ad yang menggelegar, yang mengejar orang yang kehujanan tadi di gelap gulita tadi, di malam yang sangat gelap gulita. Kenapa? Hadarul mauti, karena ingin lari dari kematian, takut dari kematian. Yang ngeri, maksudnya kita takut. Orang ini juga pasti takut dalam kondisi yang seperti itu, khawatir, ditutup telinga, ya kan? Yang dia bisa lakukan yaitu, kenapa enggak Allah katakan dia lari? Ini perumpamaan Allah yang bikin perumpamaan, bukan saya. Kenapa dia enggak lari? Karena tidak ada jalan dan dia tidak tahu mau lari kemana. Bisa jadi jurang, bisa jadi ini tempat-tempat yang mengerikan. Sehingga dia tidak mampu melakukan apapun kecuali tutup telinga. Karena itu yang bisa dia lakukan. Kecuali tutup telinga, meminimalisir lah istilahnya rasa takut yang mengancam dia, yang dia bisa jadi mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi, menguasai. Muhit itu artinya menguasai dari segala arah, dari segala sisi, dari segala penjuru. Menguasai orang-orang kafir. Orang-orang apa? Kafir. Loh, katanya orang-orang munafik. Katanya menceritakan tentang orang-orang munafik. Kenapa kok wallahu muhitum bil kafirin? Karena Allah mengatakan mereka ini kafir gitu loh. Munafik ini kafir. Khususnya munafik yang i'tiqadi ya, bukan amali. Makanya Allah tutup wallahu muhitum bil kafirin. Dalam artian apa? Ya, kondisi orang-orang munafik tidak jauh beda dengan aslinya orang-orang kafir. Atau yang kedua, makna yang kedua, ya Allah ingin menyebutkan mereka ini kafir. Siapa? Orang-orang munafik. Tidak berfaedah sedikit pun apa yang mereka lakukan, dari kesolehan mereka, dari keislaman yang mereka tampakkan, kesolehan yang mereka tampakkan, keimanan yang mereka tampakkan. Wallahu muhitum bil kafirin. Masya Allah. Faedah dari
Akhir ayat ini sangat-sangat menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya gini, si hamba tidak mampu melakukan apa-apa, tidak ada kuasa untuk lari dari adab Allah. Itu maksudnya. Maka Allah katakan Allah meliputi orang-orang kafir dalam artian mereka tidak akan berhasil untuk kabur dari cengkeraman Allah, dari adab Allah jikalau turun. Aduh, kalau kita cerita kaum Samud, ya, kaum Ad, khususnya kaum Ad, mereka badannya paling besar setelah badan besarnya Nabi Adam, paling besar badan mereka. Ternyata mereka mati. Ada yang kabur dari orang-orang kaum Ad, ya, yaitu kaum Nabi Hud, yang dimana Allah katakan adab mereka itu sawaik juga. Adab mereka juga sawaik. Adab mereka kaum Ad, kaum Samud, ya, yaitu kalau kaum Ad itu nabinya siapa? Hud, Nabi Hud. Kalau Samud Nabi Saleh. Surat Fussilat ayat 13. Allah katakan wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Surah Fussilat ayat 13. Fa in a'radu, maka jikalau mereka betul-betul menentang, ya, menentang, menjauhi, melawan agama Allah yang disampaikan kepada mereka dari Nabi Hud dan Nabi Saleh, faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud, maka Allah akan turunkan petir, Allah akan turunkan guntur sa'iqah yang akan menghancurkan mereka orang-orang Quraisy. Orang-orang ini ceritanya tentang orang-orang Quraisy, sebagaimana Allah menghancurkan petir dengan guntur kepada kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kaum Ad ini badannya besar banget, sudah pernah saya ceritakan dulu ya. Diceritakan satu kaum Ad bisa menghancurkan satu negara, karena badan mereka sangat besar, raksasa. Ada disebutkan dalam Al-Quran mereka ini raksasa dalam surat Al-A'raf. Wazadakum fil khalqi bastah. Jadi badan mereka ini betul-betul sangat besar, raksasa. Ternyata disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat dengan angin, dengan sa'iqah yang bentuknya angin. Sa'iqah bentuknya angin. Sab'ata layali wa thamaniyata ayyam husuma fatara fiha qauman sar'a ka'annahum a'jazin nakhlin khawiyah. Jadi mereka ini, kaum Ad ini diombang-ambing, jadi kan pas adab Allah datang kepada kaum Ad, Nabi Samud sudah menjauh, Nabi Hud sudah menjauh, kemudian pada kabur siapa? Kaum Ad ini pada lari, ada yang lari di lobang-lobang, di gua-gua yang dalam. Kan ada peninggalan mereka kan ya, bangunan-bangunan mereka, karena mereka itu tinggal di Arab. Jadi kaum Arab, mereka itu kaum Arab. Kemudian angin itu disebutkan oleh Allah SWT dalam banyak tafsir, panjang penjelasannya. Sifat angin itu panas, ada yang dingin, cepat, dan mencungkil. Disifatkan oleh Allah SWT angin untuk mengadab sa'iqah, kata tunggalnya, untuk mengadab orang yang paling besar badannya di masa itu. Masih lebih besar Nabi Adam, tapi pendapat yang lebih kuat kata Imam Katsir, badannya betul-betul besar. Kalau Nabi Adam itu 60 hasta, 33 meter badannya, tingginya. Ini berapa? 5, 10 kira-kira paling atas ini 10? 4 meter ke atas ini ya, berarti 4 kali ini ya. Ya, 4 kali ini. Satu orang, makanya satu orang itu disebutkan dalam sejarah, satu orang kaum Ad dapat menghancurkan satu Palembang, istilah kayak gitu. Iya, satu negara. Jadi dari berapa kilo itu sudah kelihatan, oh itu Ad. Sementara selain Ad kecil-kecil, pendek-pendek pada saat itu.
disebutkan dalam sejarah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan detail. Nah, ternyata mereka mati, mereka disiksa oleh Allah SWT dengan angin yang bentuknya sawaik tadi, yang mereka kabur di lubang-lubang, di bangunan-bangunan, dicungkil oleh angin tersebut, atas perintah Allah SWT, kemudian diombang-ambingkan di langit selama 7 hari 8 malam. Surat Al-Haqqah ayat 7. 7 malam ya, 7 malam 8 hari. Al-Haqqah 7 ayat 7. Jadi 7 malam 8 hari. Terus diputar-putar kayak gini. Makanya mereka itu semua isi badannya kopong. Tahu kopong bahasa kita ya? Kopong kosong. Jadi semua isinya kosong. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pelepah-pelepah korma yang kosong, isinya enggak ada lagi. Makanya rata-rata kaum Ad kepalanya putus semua. Karena diombang-ambing. Bayangkan cuman dengan angin, badan mereka yang katanya paling besar, ternyata Allah kalahkan. Dalam artian apa? Mereka enggak akan berhasil untuk lari dan kabur dari adab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah meliputi mereka semua. Wallahu muhitum bil kafirin. Sehingga tidak ada celah untuk melawan Allah. Paham? Boro-boro mau melawan, lari aja nggak bisa. Ngelawan. Boro-boro mau ngelawan. Kata Fir'aun, mau ngelawan. Lari aja nggak bisa, karena mau lari kemana? Semuanya milik Allah dan Allah meliputi semua sisi. Jika orang-orang kafir ingin lari dari adab Allah SWT, contohnya si A tadi dicungkil, jadi mereka masuk ke dalam lubang-lubang yang dalam, si angin masuk, kemudian ditarik naik ke langit, diputer-puter 7 malam 8 hari, terus setelah itu mereka dijatuhkan. Ya, ada kemungkinan orang-orang yang para arkeolog ya mendapatkan ada kepalanya besar, badannya besar, ini bisa jadi dia, bisa jadi mereka. Ada penemuannya, memang besar badan mereka. Ternyata mereka mati dengan angin. Belum api Allah turunkan, kalau memang Allah ingin turunkan api, bala tentara yang lainnya banyak sekali. Dengan angin saja mereka, yaitu angin itu disebut dengan sawaik. Baik, kita berpindah. Saya nukilkan salah satu ayat yang menyebutkan tentang besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dari petir, guntur, halilintar ini, sawaik ini. Di dalam surat Ar-Ra'd. Jadi Al-Qur'an itu ada yang namanya surat Ar-Ra'd, surat petir. Surat apa? Ar-Ra'd. Surat petir. Surat petir. Dari ayat ke-12. Kita ambil ayat 12. Ar-Ra'd 12. Sudah? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat tentang petir. Jadi ada surat khusus tentang petir. Maksudnya apa? Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya besarnya adab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang kita ketahui bahwasanya memang mengerikan petir ini, guntur ini. Allah katakan huwallazi yurikumul barqa khaufa. Dialah zat yang telah menampakkan, memperlihatkan kepada kalian kilat, petir, guntur. Khaufa, dalam rangka membuat kalian takut. Dalam rangka membuat kalian apa? Takut. Ngeri kan? Jebur sampai mati lampu, sampai kena ini, kena itu. Gedenya besar, betul-betul besar sekali. Wa tama'a, dan menjadikan kalian penuh dengan harapan kepada Allah. Jadi takut akan azab Allah dan penuh harapan kepada Allah. Akhirnya kembali kepada Allah, itu maksudnya. Ya Allah, tolonglah aku, itu maksudnya. Takut plus penuh dengan harapan. Tama'a wa tama'a. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Wa yunshi'us sahabat thiqal.
Dan dialah yang menjadikan awan itu mendung. Thiqal itu berat. Thiqal artinya berat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menjadikan awan itu berat. Thiqal artinya berat, berisi dengan air. Ayat ke-13. Wa yusabbihur ra'du. Masya Allah. Wa yusabbihur ra'du. Dan petir tadi bertasbih kepada Allah. Jadi dia itu menggelegar, keluar, menyambar, mengeluarkan panasnya petir itu dalam rangka apa? Sedang bertasbih, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan memuji Allah. Ini makhluk Allah, namanya petir ini makhluk Allah. Wal malaikatu juga sama, malaikat juga sama pada saat itu sedang bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bacakan salah satu pendapat dari kalangan para ulama tafsir sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, petir itu adalah salah satu cambukan dari cambukan para malaikat. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat proses terjadinya petir ataupun guntur. Ada lebih dari 10 pendapat dari kalangan para ulama yang pada intinya kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ini, Allah ikutkan setelah petir dengan malaikat. Berarti ada hubungan antara, paham? Ya, ada hubungan dengan malaikat, petir guntur tadi. Maka Allah katakan dengan satu kesatuan ayat, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu juga sama. Mereka juga para malaikat sedang bertasbih dan memuji Allah min khifatihi, karena takut kepada Allah. Jadi petir, guntur mengeluarkan guntur dan petir itu pada saat itu sedang memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Makanya ini sunnahnya doa ketika mendengar itu. Nabi mengajarkan dari ayat ini, kalau mendengar suara guntur, petir dan semisalnya, baca doanya ini. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengajarkan subhanallahi wa bihamdi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, sampai di situ. Atau cukup dengan awalan ayat ini, tidak masalah. Jadi boleh ditambah. Nabi menambah di awal ayat ini dengan berdoa ketika mendengar petir guntur, subhanallahi wa bihamdi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Atau cukup ini saja, tidak masalah. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Jadi satu pelajarannya yang bisa saya ambil, walaupun sebenarnya masih banyak pelajarannya, Allah ingin mengiringkan ataupun menyandingkan, ya. Allah menyandingkan, mengkaitkan antara petir dengan malaikat. Satu. Dua, wa yursilus sawa'iqa, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan sawa'iq tadi sama kan, sawa'iq tadi halilintar, sawa'iq yang menyambar-nyambar, yang mengejar, yang akhirnya mereka hadharul maut, takut dengan kematian. Fayusibu biha mayasha'u. Jadi si sawa'iq itu hasil dari ra'du tadi, hasil dari ra'd tadi. Nah, ada sebagian sawa'iq yang Allah utus untuk menghancurkan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah katakan fayusibu biha, maka si halilintar, si petir tadi menimpakan petirnya, halilintarnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mayyasha'u, yang Allah kehendaki, yang dia Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wahum yujadiluna fillah, sementara mereka orang-orang kafir masih berbantah-bantahan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka enggak percaya. Wa huwa syadidul mihal, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksaannya. Perhatikan, yang maha keras siksaannya.
Ditutup dengan wa huwa syadidul mihal. Dialah zat yang maha keras azabnya, siksaannya. Faedahnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kepada kita semua di awal ayat ke-12 tadi kan, huwallazi yurikumul barqa. Dialah zat yang telah menampakkan kepada kalian guntur, petir. Yang dimana itu salah satu tanda kebesaran Allah, menunjukkan apa kebesaran Allah dari sisi apa? Dari sisi siksaannya. Dari sisi siksaannya. Menunjukkan kebesaran Allah dari sisi siksaan Allah yang sangat keras. Apalagi besok pada hari kiamat. Di dunia aja kerasnya luar biasa siksaan Allah. Petir itu yang kita tahu sendiri, kalau sudah ada orang kena petir langsung mati. Kebakar gosong. Keras adab Allah SWT. Sehingga Allah ingin mengajarkan dan menyampaikan kepada kita semua bahwasanya hati-hati, ini Allah SWT maha keras adabnya, maka kalian betul-betul apa? Betul-betul takut kepada Allah SWT agar kalian tidak ditimpakan adab oleh Allah SWT. Nah, ini surat Ar-Ra'd 12-13 adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala dari sisi petir guntur tadi. Menunjukkan bahwasanya kondisi seseorang yang tertimpa hujan, kita kembali kepada surat Al-Baqarah 19, tertimpa hujan, guntur, petir, kegelapan, itu kondisi yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Dan itulah kondisi orang-orang kafir, dalam artian orang kafir di sini adalah orang munafik. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya Masya Allah banyak sekali ya penjelasannya. Intinya saya sedang menjelaskan gambaran secara global dari ayat ini. Insya Allah akan kita jelaskan lagi apa sih korelasinya, kondisinya dengan orang-orang munafik, dari apa yang Allah perumpamakan dengan orang yang tertimpa hujan lebat, petir, guntur, kemudian halilintar, yang mereka takut akan kematian. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini saja. Tidak kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, sampai sini saja. Semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari kondisi yang sangat mengerikan ini, dari kondisi orang-orang munafik, orang-orang yang terburuk di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.